Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, siswa dan siswi SMK Berantas Karangkates. Pada video ini kita akan membahas tentang upaya pemerintah mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus-kasus yang tadi? Kita lihat tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah tentunya dengan mencegah timbulnya faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Berikut ini adalah upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Pertama, adanya supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara yang berwenang mengatasi masalah itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Itulah tadi upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Namun selain pencegahan, pemerintah juga telah menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Yang terakhir, kita akan membahas bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tentu tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Tentunya sikap itu bisa kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Berarti mulai saat ini kalian tentu harus bisa menampilkan perilaku yang mendukung upaya pemerintah untuk pemenuhan hak dan juga kewajiban warga negara. Karena tanpa adanya perilaku yang mendukung dari warga negara, maka juga akan sia-sia upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya pencegahan pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan cara menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus konsisten dalam menegakkan supremasi dan demokrasi. Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang baik sehingga hak dan kewajiban warga negara bisa terakomodasi dengan baik pula. Untuk mewujudkan supremasi hukum dan demokrasi, pemerintah sebaiknya tidak segan melibatkan masyarakat. Karena keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan supremasi hukum dan demokrasi akan menciptakan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok masyarakat. Yang ketiga, mempertegas peran lembaga penegak hukum. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat ditekan dengan mempertegas peran lembaga penegak hukum. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangannya memberikan hak kepada aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dengan baik. Segala kendala yang selama ini menghalangi penegak hukum sebisa mungkin diminimalisasi. Karena komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi harus direalisasikan dengan memperkuat kewenangan KPK melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di antaranya dengan
Melakukan evaluasi pelayanan publik dengan memperhatikan asas-asasnya. Ada asas transparansi, terbuka, mudah, diakses semua pihak, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan, kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Serta adanya asas partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ada asas kesamaan hak, tidak diskriminatif, ada asas keseimbangan hak dan kewajiban. Yang kelima adalah meningkatkan pengawasan dari masyarakat atau lembaga-lembaga politik. Keterlibatan masyarakat dan lembaga politik itu sangat dibutuhkan dalam mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintah. Yang keenam adalah meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran bagi bangsa dan negara melalui lembaga pendidikan, contohnya membiasakan hidup rukun. Pemerintah melalui berbagai lembaga pendidikan dapat mengajarkan tentang apa yang diinginkan agar bisa mengatasi atau mencegah pelanggaran HAM yang terjadi. Selanjutnya adalah meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan pertahanan negara. Para aparatur negara harus bekerja profesional dalam melayani masyarakat. Melakukan pekerjaan secara profesional dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dengan demikian, pemerintah senantiasa meningkatkan kualitas dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan. Selain upaya pencegahan, pemerintah juga melakukan penanganan berbagai kasus yang sudah terjadi. Contohnya, pihak kepolisian menangani kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara untuk memperoleh rasa aman seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Dari lembaga TNI, melakukan penanganan kasus separatisme, ingin memisahkan diri dari Indonesia, dan ancaman keamanan dari luar. Contohnya, pelanggaran batas wilayah. Yang ketiga, KPK, penanganan kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Yang keempat, lembaga peradilan, dengan cara menjatuhkan vonis berlandaskan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Membangun partisipasi masyarakat sangat diperlukan, di antaranya di lingkungan keluarga, menghormati orang tua, hidup rukun dengan anggota keluarga, di lingkungan sekolah, menasihati teman yang berbuat salah, mengerjakan soal ujian dengan jujur dan bertanggung jawab. Di lingkungan masyarakat, menghormati hak tetangga, kerja bakti membersihkan lingkungan, dan di lingkungan bangsa dan negara, menaati peraturan perundang-undangan dan mengetahui hak kewajiban sebagai warga negara. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.